mall itu karena dibuatnya kan jauh-jauh hari ya, planningnya. Jadi prinsipnya mall itu melihat peluang di Jakarta ini penduduknya sangat padat, jadi pasti akan ada pengembangan daripada mall-mall baru. Namun itu tidak menjamin juga dengan kondisi saat ini kalau itu akan menjadi ramai. Oke, sebetulnya bagaimana sih Pak kebijakan-kebijakan yang harus diperlukan agar menambah antusiasme masyarakat ini untuk kembali berbelanja di mal begitu? Ya saat ini posisi kita sebagai penyewa mall ini mengalami kendala. Ada beberapa hal setelah COVID, kita sedang berjuang untuk kembali memulihkan omset. Namun dengan adanya upaya maksimal kita untuk efisiensi biaya dan lain sebagainya, sudah mulai terlihat hasilnya. Traffic ke mall juga sudah mulai membaik. Ada beberapa hal kekosongan stok, terutama untuk branded-branded yang pasarnya adalah menengah ke atas. Jadi tokonya kosong karena pada waktu import mengalami kesulitan untuk memenuhi orderan, importnya tuh banyak dikurangi orderan kami dari pemerintah. Oke Pak, sekiranya apa kebijakan impor untuk produk branded yang dilakukan untuk bisa tetap melindungi penyewa di pusat perbelanjaan di Indonesia? Prinsipnya kalau di Hipindo ini kami mempunyai toko, mempunyai brand. Jadi kami tidak import dalam bentuk, contohnya baju ya, kami tidak mengimportnya dalam bentuk karungan atau kolian, tetapi piece, dalam piece itu ada brandnya. Sehingga jelas barang tersebut merupakan akan dijual di toko-toko kami, yang mana toko itu sudah dipersiapkan pembukaan toko baru misalnya. Perlu stok-stoknya, atau toko lama yang memang harus diisi stoknya. Ini yang sekarang pada saat kita mengajukan misalnya 1000 piece, yang diizinkan hanya 100 piece. Nah ini yang membuat toko kami kosong dan ekspansi pembukaan toko, dan akan menyulitkan mal-mal juga kalau kami tidak bisa buka toko, bahkan menutup toko yang sekarang sudah ada untuk supaya stoknya bisa dipindahkan ke toko yang masih buka. Baik, ini jadi mau tidak mau stoknya memang harus dipindahkan ke toko yang masih buka begitu Pak. Ini apakah ada kaitannya dengan permintaan barang branded yang berkurang atau seperti apa sih Pak sejauh ini permintaan barang branded di Indonesia? Permintaan barang branded ini, Indonesia ini harusnya kan sekarang sebagai destinasi wisata. Jadi turisnya itu juga harus berbelanja, tidak hanya berkuliner. Pada saat turis datang makin banyak, mereka ke mall barangnya nggak terlalu lengkap. Nah ini destinasi belanja kita kurang bagus. Nah jadi kalau mengenai omset, harusnya dengan lihat traffic yang datang ke mall kita mulai naik, omset dari pemain-pemain fashion, tas, sepatu kita harusnya juga kembali pulih. Namun ternyata banyak stok kosong itu, dan kami juga menjual di online. Dengan harga yang pasti sama dengan di toko kami di offline. Dengan membayar SNI-nya juga, dengan izin-izin usahanya semua. Jadi harga barang kami di online dan offline itu memang pasti sama. Tapi yang terjadi sekarang di online pun juga kosong. Pada saat ada customer beli, barang kami di online juga nggak ada. Karena memang barangnya kosong di gudang. Oke, baik, kemudian segmen ini merupakan berarti segmen menengah ke atas begitu ya Pak? Ya. Seberapa besar sih segmen market menengah ke atas ini bisa digali? Nah, memang kami tidak mengganggu UKM, segmen kami menengah ke atas. Bisa dilihat dari mereka berangkat ke negara tetangga, Malaysia, berbelanja barang-barang yang brandnya ada di Indonesia loh ya. Mereka berbelanja karena lebih lengkap di sana, di Malaysia dan di Singapura. Nah, segmen ini dibilangnya juga cukup besar untuk menggerakkan secara tadi sebagai turis domestik, dan juga mereka akhirnya menjadi turis ke luar negeri untuk membeli barang, devisa kita keluar. Nah, menurut kami ini cukup besar karena just tip juga hidup, kita lihat jasa titipan dari luar negeri hidup. Jadi mereka yang tidak mau berangkat, mereka pesan melalui just tip untuk branded yang ada di Indonesia, tapi stoknya nggak ada, adanya di luar. Nah ini menengah ke atas ini segmennya sayang kalau tidak digarap. Ini juga menambah pajak negara juga, dan mereka juga pasti nginep di hotel, makan dari daerah Indonesia misalnya. Kalau di Jakarta lengkap kan mendingan ke Jakarta. Jadi mereka sekarang malah ke Malaysia. Nah ini kalau untuk segmennya ini walaupun tidak besar seperti di UKM, tapi ini merupakan segmen yang penting untuk mall. Mereka ini adalah omset utama untuk 800 mall di Indonesia. Baik, berarti apakah sepertinya berdasarkan penjelasan Bapak tadi, pemerintah ini terlalu memperketat aturan mengenai impor ini sehingga justru menutup kemungkinan
ekspansinya segmen untuk pasar menengah ke atas begitu? Iya, jadi yang harus dijaga kan import untuk yang terkena menengah ke bawah, UKM itu harus dilindungi, kami setuju. Namun pada saat menengah ke atas, sebenarnya itu kan wajahnya produk-produk yang di mall itu kan juga akan diingat mereknya, harganya sama turis-turis. Kalau harganya kita kemahalan juga nanti turis-turis itu akan membicarakan kok mahal barang di Indonesia ya. Nah jadi penting sekali untuk branded ini memang harus kita jaga juga karena mereka juga akan mendatangkan traffic ke mall barang-barang tersebut dan tidak mengganggu UKM kita. Oke, baik Pak, kita kembali lagi ke tadi kan akan ada beberapa mall baru di Jakarta sebelum Idul Fitri 2024 tahun ini begitu ya Pak. Ya. Ini bagaimana sih Pak lokasi di mana dan sebetulnya apakah nanti akan ada barang branded begitu di dalam mall tersebut? Pasti ada yang namanya barang branded memang destinasinya di mall ya, kecuali mall-mall ITC atau apa, tapi di ITC juga pasti masih ada beberapa branded. Memang branded itu pasarnya di mall-mall menengah ke atas ini. Nah, dengan adanya sekarang kesulitan kami import pasti akan terjadi kosongnya barang di toko yang lama diisikan ke toko yang baru. Nah, untuk itu makanya kemarin kami juga dengan APPBI sempat diskusi bahwa untuk pengembangan toko ini membutuhkan produk, barang stoknya, kan nggak mungkin tokonya kosong. Nah, kita harapkan mall-mall yang baru buka ini kita diberikan kesempatan kuota import kita diberikan sesuai dengan toko kita, karena kita mempunyai toko. Jadi diberikan kesempatan untuk mengisi barang-barang. Oke Pak, dan kita ketahui juga kan selain toko-toko yang baru ini ada beberapa factory outlet yang baru dibangun begitu ya di wilayah kawasan industri sekitar Jakarta begitu yang memang produk branded banyak dimasukkan ke situ. Kira-kira Pak harapannya dari Bapak sendiri ini seperti apa kira-kira agar tetap terus menggenjot dari produksi ataupun antusiasme masyarakat untuk kembali berbelanja di mall khususnya di tahun politik yang sangat menantang saat ini? Iya, jadi saya sangat mendukung adanya mungkin tadi bukan factory outlet, premium outlet yang baru dibuka ada di Kerawang, nanti ada di PIK juga. Dengan makin banyaknya premium outlet, branded luar negeri ada di Indonesia, himbauan Pak Menteri tentang berwisata di Indonesia saja itu sangat bagus. Jadi ngapain ke luar negeri kalau di Indonesia itu juga ada selain destinasi alam yang bagus, kuliner yang enak, belanjanya memang lokal kita dukung. Kita juga udah ada Hipindo banyak sekali lokal. Tapi kan ada merek-merek global ya, yang harus mereka pingin ke luar negeri. Ternyata di Indonesia ada premium outlet nih, di mall juga ada nih, lengkap. Jadi himbauan saya, ayo kita berbelanja juga di Indonesia saja, baik merek lokal maupun global.